Wait, sebentar. Oke, ya. Di sini ada banyak soal ya. Nah, itu ini soal yang saya ambil dari PPT kalian ya. Itu ada kapasitansi dan juga ada what, itu ya. Ada juga tentang ini medan magnet. Ada juga tentang hukum Gauss ya, Dik ya. Nah, kayaknya ada yang ketinggalan nih soalnya ya. Sebentar ya. Sebentar, Dik. Nah, ini exercise-nya ada tiga ya. Sebentar ya. Let me tambahin dulu. Exercise one, two, three. Semoga kita bisa bahas dengan maksimal ya, Dik. Oke, oke, oke. Oke. Nah, ya, kapasitansi. Nah, kita cerita dulu ya. Mulai dari sini. Ini. Oke, Dik. Ya. Nah, ini ya, judulnya tentang kapasitansi ya, Dik ya. Nah, kapasitansi. Gini. Ya. Oke, nah ini ya. Sekarang hari Minggu ya, Dik. Nih, 1 Maret 2026. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini pertanyaannya ini, apa itu kapasitansi ya? Itu harus kita tahu, Dik. Nah, apa itu kapasitansi? Nah,
kapasitansi. Nah, dari lihatnya ini ya, kalau dilihat dari bahasanya ya, itu ada kata-kata kapasitas, ya, kapasitas. Jadi ini kapasitas ya, atau kemampuan dari kapasitor ya. Kapasitor itu alat ya, untuk menyimpan ya, menyimpan muatan listrik. Nah, itu deh. Itu ya. Nah, kapasitas ini disusun dari ini deh, ya. Disusun dari dua konduktor ya. Nah, ini dua konduktor yang masing-masing bermuatan berbeda ya. Nah, ini konduktornya ada yang bermuatan positif dan negatif ya. Nah, ini kalau kita tambah lebih detail ya, Dek, ya. Kak, maaf. Kayaknya belum di share screen deh. Oh iya, sorry, sorry. Lang, iya, maaf, maaf. Layarnya ya, hilang tadi. Oke, ya. Nah, ini. Nah, jadi ya, kapasitansi itu kapasitas untuk menyimpan muatan listrik ya, Dek, ya. Nah, ini terdiri dari dua konduktor ya. Nah, ini kita gambarkan dulu platnya ya. Nah, plat ini nanti ini terdiri dari rapat muatan positif plus sigma ya. Nah, ini rapat muatan negatif. Jadi sigma itu kan definisinya ini ya. Ini luasannya itu A, ini ya. Sigma kan definisinya muatan dibagi luas ya, Dek, ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan sigmanya positif, ini ya. Kalau misalkan sigmanya positif, artinya di sana muatannya juga positif ya, Dek, ya. Dan kalau sigmanya negatif, di sana muatannya nih negatif ya. Nah, itu. Nah, seperti itu, Dek. Nah, jadi ini ada positif Q. Nah, ini minus Q ya. Itu. Kalau kita bagi persatuan luas, itu maka itu definisi dari rapat muatan, Dek. Itu ya. Nah, ini. Gitu. Nah, ini definisinya ya. Nah, definisi ya. Definisi kapasitor itu, kapasitansi itu. Nah, ini ya. Ini sudah pasti nanti ini eh, dihubungkan dengan potensial listrik ya, gitu ya. Karena ini kan karena ini berada dalam rangkaian listrik. Nah, berarti gini ya. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, kutub yang positif, positif ya. Jadi beda potensialnya negatif deh. Nah, sehingga nanti ini muatannya bisa mengalir ya. Nah, itu muatannya bisa mengalir. Berarti ini kapasitansi itu eh, muatannya berapa dibagi dengan potensialnya deh. Nanti ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, Q itu muatannya berapa? Muatannya Coulomb ya. Kalau V itu adalah potensial listrik dan C itu ini satuannya volt jadi C itu adalah kapasitansi ya. Satuannya itu adalah farad ya. Itu deh. Nah, itu ya, gampang sekali. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, itu bagaimana, Dek? Kasusnya seperti ini ya. Gimana cara menghitungnya? Pertanyaannya. Itu, Dek. Nah, ini. Jadi nanti itu ceritanya pasti ya, setidaknya karena ini ada muatan positif dan muatan negatif, yang namanya medan listrik itu pasti keluar dari kutub positif ke negatif ya, Dek, ya. Nah, ini. Jadi E-nya ke sana, Dek. Ini kan ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Medan listriknya dari kutub positif ke kutub negatif ya. Nah, itu. Nah,
Sebenarnya kita sudah pernah belajar, Dek, sebelumnya ya, masih ingat ya, Dek ya? Apa rumus medan listrik pada lembaran? Nah, itu coba ingat-ingat di pertemuan pertama dan kedua. Itu ya. Nah, itu medan listriknya, ini ya. Nah, medan listriknya, nah, pada plat ya, pada plat. Nah, itu jangan dilupakan itu ya. Nah, E itu sama dengan sigma per epsilon nol ya. Nah, ini rumus-rumus yang kalian harus ingat. Nah, ini. Jadi itu dia tuh sangat bergantung pada nah, itu ya. Oke. Itu ya. Nah, sigma itu rapat muatan, E0 itu permitivitas ya dia, 8,85, kali 10 pangkat min 12 ya. Kalau E itu adalah medan medan listrik tuh. Nah, gitu ya. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton per Coulomb ya. Nah, itu ya. Jadi pertama kita tahu definisi kapasitansinya. Yang kedua, di dalam ada muatan negatif dan positif, itu ada medan listrik yang mengalir ya. Nah, sekarang bagaimana perhitungan dari potensialnya? Potensial ini juga bisa disebabkan karena adanya medan listriknya, Dek. Gitu ya. Nah, ingat, Dek. Nah, sekarang kita buat ya, ini potensial listriknya. Nah, ini Mas ringkas ya. Nah, tenang, kalau di ujian itu nanti soal pembuktian itu nggak bakal ada. Cuma ini kan konteksnya materi, biar kalian paham ya, Dek ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana kita menghitung beda potensialnya, gitu ya. Nah, ini kita bisa cek gitu ya. Nah, potensial itu kan definisinya ini, Dek. Nah, ini sayangnya belum pernah kita bahas ya, potensial listrik ya, tapi kita persingkat saja. Nah, itu kan minus integral. Nah, batas bawah itu, Dek, batas bawahnya itu adalah titik yang dituju. Kan medan listriknya kan mengalir dari sini, muatan positif ke muatan negatif kan. Jadi yang dituju apa? Muatan negatif ya dia. Nah, berarti muatannya itu di bawah itu dari positif ke negatif. Berarti yang dituju adalah negatif yang berasal dari positif ya. Atau gini, memahaminya. Kan muatannya itu datangnya dari positif ke negatif ya. Berarti gini deh. Nah, ini plus negatif ya. Nah, ini. Nah, rumusnya itu adalah E. Nah, ini ya. E dot R O E dot ds ya. Nah, ini. Jadi asumsikan arahnya sama pasti ya. Arahnya kan sama ini. Medan listriknya kan ke kanan ini. Nah, ini ya. Medan listriknya ke kanan deh. Kalau ke kanan berarti kan ke arah sumbu X gitu ya. Nah, berarti kan ds-nya. DS itu adalah ini. DS itu adalah jarak dari sini ke sini. Ini jarak ya. Nah, jaraknya katakanlah D gitu ya dia. Ini nanti DS-nya itu adalah DS pada arah X. Nah, iya. Karena sama-sama perpindahannya ke kanan kan. DS itu perpindahan deh. Gitu ya. Jarak ya. Nah, ini integralnya boleh kalian flip ya. Nah, yang ini minus, ini positif. Berarti sekarang minusnya hilang. Ini E DS ya. Ini tadi kan E-nya tuh komponen vektornya X. Ya DS komponen vektornya X ya. Nah, ini sama dengan satu kan. Integral ya. Minus plus E DS ya D. Nah, gini. Seperti itu. Nah, ya sudah, kita bisa proses ini sekarang. Nah, medan listriknya itu kan nggak berubah ya sepanjang perpindahannya. Perpindahan dari kutub apa lempeng positif ke negatif. Sehingga bisa kita keluarkan dari integrasi ya. Nah, ini ya. Nah, ini DS. Integral DS. Jarak dari muatan positif ke muatan jarak dari muatan negatif ke muatan positif itu jaraknya sebesar D ya. Ini dari muatan positif ke negatif kan jaraknya sebesar D. Berarti kita bisa integralkan dari 0 sampai D kan, D. Ini E integral ds. Ya, S ya. Dari 0 sampai D ya. Berarti ini kita masukkan batas integralnya ya. E, berarti kan D dikurangi 0 ya, D ya. Nah, berarti ini sama dengan E dikalikan D ya, D ya. Nah, jadi potensialnya itu sama dengan E kalikan D, D. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita catat dulu ya, D ya. V ini sama dengan E
dikalikan D ya. Nah ini, V-nya itu sama dengan E-nya itu adalah tadi sigma per epsilon nol ya, Dek ya. Ini. E-nya itu kan sigma per epsilon nol. Betul kan? D. Ini ya, berarti ini sigma D per epsilon nol ya, Dek ya. Nah, maka kapasitansinya ini ya. Nah, bisa kalau hitung ya, Dek ya. Rumusnya ini ya. C, Q dibagi V ya, Dek. Sebentar. Q dibagi V kan? Nah, Q-nya ya Q aja. V-nya itu adalah sigma D per epsilon nol ya, Dek ya. Maka di sini C-nya itu sama dengan Q epsilon nol per sigma D ya. Nah, ini. Itu dia. Nah, di sini kalian boleh kembalikan, Dek. Nah, misalnya kita ingin tahu ya, ini kan luasnya kan A. Bagaimana kita menyatakan ini dalam luasan A? Maka sigmanya kembalikan ya. Sigmanya ini itu kan Q per A ya, Dek ya. Nah, sehingga di sini itu Dek dapat ini Q per sigmanya kan Q per A ya, Dek ya. Ini epsilon nol per D. Nah, ini bisa kalian coret Q-nya. Nah, ini ya. Sehingga kapasitansi kapasitor itu dapat dirumuskan menjadi epsilon nol A dibagi dengan D ya. Nah, ini rumus yang sudah biasa kalian pakai waktu SMA ini, rumus kapasitor ya, untuk menyimpan muatan gitu ya. Nah, bisa dipahami ya dia sampai sini ya. Oke. Yang penting tahu itu dulu. Nah, kita belajar seri paralel ya. Ini. Sebenarnya ada kasus khusus. Kapasitansi itu nggak melulu bentuknya itu, kapasitansi itu bentuknya nggak melulu kayak kayak gini ya. Bisa juga nanti bentuknya silinder, deh. Itu bisa juga. Nah, kalau silinder bagaimana? Nah, itu nanti urusan belakangan ya. Itu ya, Dek, ya. Nah, oke. Ini kita bahas ya, rangkaian, seri, dan paralel ya, Dek, ya. Nah, ini. Rangkaian, seri dulu, Dek. Nah, kita harus tahu teorinya ya. Karena ini penting, Dek Felicia. Ini untuk menjawab soal di sini tadi. Nah, ini ya. Untuk menjawab soal seperti ini, itu penting banget. Gitu ya. Untuk membahas soal rangkaian ini, Dek. Nah, rangkaian seri itu nanti ini bisa dibayangkan ya. Ini gini dulu. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini, Dek. Oke ya. Nah, ini seri ya. Ini, Dek. Nah, ini potensialnya. Ini beda kapasitor ya. C1, ini C2 ya. Nah, pasti nanti mereka membawa muatan masing-masing, Dek. Muatannya Q1, ini muatannya Q2 ya. Ini potensialnya V1, potensialnya V2, V2 ya, Dek ya. Gitu. Nah, pelan-pelan dulu, Dek. Saya kasih ilustrasi ya, Dek ya. Ini kan positif negatif, Dek ya. Ini ini negatif positif ya. Ini V total ya. Nah, ini V total, ini V total. Ini itu ya, yang V di situ, V yang ada di min plus itu. Gini deh, ada tiga variabel ya, kapasitansi, muatan, sama potensial ya. Bayangkan potensial itu seperti pompa air, ya. Nah, muatan itu adalah air yang mengalir, sedangkan kapasitor itu adalah masing-masing masing-masing tempat pemberhentian air, gitu ya. C. Masing-masing tempat pemberhentian air yang berguna untuk menampung air. Nah, logikanya, selama airnya tidak bercabang, pasti apa yang sama? Muatannya pasti sama, Dek. Ini, Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q total ya.
Gini deh. Kita itu kita total ya. Itu. Paham ya? Kalau seri itu seperti itu deh. Nah, ini. Oke. Sekarang, tapi kalau kita gabungkan ya, tapi kalau kita lihat potensial itu ibaratkan pompa air ya. Berarti total apa namanya? Pompa air yang pada V1 tambah V2 dan seterusnya ya. Itu sama dengan total pompa airnya deh, gitu ya, V-nya itu. Jadi sama kayak ada sanyo satu, sanyo 2, sanyo 3 itu dihubungkan dengan sanyo total. Sanyo total ini distribusikan ke tiga air itu. Berarti kan total air satu plus 2 plus 3 digabung jadi satu kan, jadi potensialnya. Gitu ya. Nah, ini eh, masukkan rumusnya ya, deh ya. Nah, ini sama dengan Q gitu ya. Sama dengan Q. Itu dia. Nah, ini V total ya. Nah, ini sama dengan V. Nah, rumusnya C tadi itu kan Q per V ya dia. Maka rumusnya V di sini adalah Q per C ya dia. Nah, ini masukkan masing-masing ya dia. V1 berarti Q1 per C1. V2 Q2 per C2 ya. Dan seterusnya hingga V total di sini deh. V total berarti kan Q total dibagi dengan seper C total ya deh ya. Nah, ini kan deh. Nah, ingat Q1-nya sama. Q1 sama dengan Q. Nah, Q2-nya sama dengan Q. Ini, itu dia. Nah, ini sama dengan Q totalnya sama dengan Q ya. Nah, ini. Super Q total ya dia. Nah, ini kan. Nah, ini coret, coret, coret ya. Maka total hamba total kapasitansinya seperti total sama dengan seperti satu plus seperti dua dan seterusnya ya dia. Kalau ada C3 nanti seperti tiga gitu ya. Nah, seperti itu logikanya ya. Jadi nanti logikanya kalau seri itu potensialnya itu beda deh. Gitu ya. Harus dipahami itu. Oke ya. Pakai logika air mengalir tadi deh penjelasan saya ya. Nah, ini. Oke. Nah, bagaimana kalau paralel ini ya? Ini rangkaian paralel ya. Oke. Nah, saya gambarkan dulu deh. Ini ya. Nah, ini ada banyak kapasitor gitu ya. Misalnya ya. Nah, gitu deh. Nah, ini. Itu ya. Nah, oke. Paralel ya. Nah, ini nanti ini C1, C2, C total ya, deh ya. Ini Q1, Q2, ini V1, V2 ya. Nah, ini deh. Nah, sekarang ini plus ini minus ya. Ini V total ya, deh ya. Nah, potensial ini mengalirkan muatan. Nah, muatannya mengalir ini deh. Sehingga di sini Q total ya. Nah, jadi Q totalnya ini kesebar ke nyabang ya. Bisa kalian bayangkan ya. Misalnya saya punya air 10 liter. Nyabang nih airnya. 10 liter berarti nyabang bisa 5 liter, 5 liter, 10 liter ya. Bisa juga nyabang jadi 2 liter, 3 liter, 5 liter. Ya. Nah, jadi pokok totalnya harus 10. Gitu ya. Jadi artinya apa, Dik? Ini total airnya ini nyabang ke banyak rangkaian ya. Jadi ada yang nyebar ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Tapi ini sama dengan Q1 plus Q2 terus seterusnya ya. Nah, itu analoginya. Nah, kemudian bagaimana dengan potensialnya, Dik? Nah, oke ya. Nah, potensialnya nanti, logikanya nanti
eh, total kapasitas tampungan air yang ada di sini, V1, dan di V2 di sini, itu sama dengan total kapasitas, apa namanya, total potensialnya, gitu ya, sama dengan V totalnya ini, Dek, nanti itu. Berarti ini nanti V1 sama dengan V2, ini ya, sama dengan seterusnya, sama dengan V total ya, sama dengan VD. Ini ya, tuh, total potensialnya tuh sama. Oke. Potensial listrik, tuh ya. Nah, nah, berarti kalian masukkan ya, Dek, ya. Berarti ini Q1-nya, rumusnya kan tadi C kali V ya, Dek, ya. C1, V1. Apa, Q2-nya, C2, V2, dan seterusnya ya, Dek, ya. IT-nya, CT dikalikan V total ya. Nah, di sini V-nya kan sama kan? CT kalikan V. Nanti C1 kalikan V, C2 kalikan V, ini ya. Ini coret, coret, coret ya. Maka ini C totalnya sama dengan C1 plus C2 dan seterusnya ya, Dek, ya. Nah, ini ya, exercise 2. Nah, ini. Nah, kita cek ya. Eh, 12,5 mikrofarad kapasitor. Ini C-nya ya. Nah, kalau kalian mau request pembahasan yang ini juga boleh ya. Pembahasan tugas ya. Ini katanya homework ini. Ini. Oh, bukan. Kok ini? Mana ya? Homeworknya itu ya. Saya itu baca homework loh. Nah, ini ya. Kalau mau betul request bahas homeworknya boleh nanti. Nah, itu. Apa sudah dikerjakan Mutiara? Itu. Itu ya. Exercise 1 ya. Oke. Iya, deh ya. Nah, pertama diketahui tadi kapasitansinya 12,5 mikrofarad ya. Capacitor is connected to a power supply that keeps constant potential difference 24,0 farad ya. Apa volt ya. Potensialnya 24 volt ya, Dek, ya. A piece of material having dielectric constant 3,75. Nah, ini ada konstanta dielektriknya. Kita sebut dengan K ya, gitu ya. Itu adalah berapa tadi? 3,75 ya, Dek, ya. Nah, ini is placed between the plates, completely filling the space between them, memenuhi seluruh bagian pada kapasitornya. Ah, yang pertama, how much energinya ya. Nah, tadi belum sempat kita bahas energinya ya, Dek, ya. Nah, itu. Oke, nggak apa-apa ya. Kita tambahin dikit lagi, Dek. Ini energi. Oh, sebelum ke sana ya, rumus untuk dielektrik dulu ya. Nah, ini, apa namanya, untuk kasus dielektrik ya. Nah, dielektrik itu artinya kita menyisipkan bahan ke dalam lempengan kapasitornya. Jadi kalau di Mutiara lihat di sini, ini kan biasanya kalau rumusnya itu seperti ini, tadi kan kita dapat rumusnya itu ya. Rumusnya kan ini ya. Rumus ini itu berlaku kalau berlaku kalau di dalam lempengan kapasitor itu berisi ruang hampa ya. Ini berisi ruang hampa ya. Nah, itu deh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan di dalam ruangan ini kita isi bahan, entah air, entah cairan-cairan lain ya. Nah, namanya itu adalah dielektrik ya. Maka nanti kapasitansinya ini aja C, eh, apa tadi rumusnya? Nah, itu epsilon nol ya. Nah, tambahkan aja K epsilon nol A per
D ya. Nah, ini D. Tinggal tambahin aja nilai C-nya. Nah, gitu ya. Tidak jauh berbeda. Di mana K-nya adalah konstanta, konstanta di elektrik ya. Nah, ini. Gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa cari ini ya, energi ya. Energi kapasitornya D ya. Nah, ini. Langsung aja kita kasih rumusnya ya. Nah, ini simple kok. W itu setengah CV kuadrat, atau boleh juga setengah Q kalikan V, atau boleh juga ya setengah Q kuadrat per C. Nah, pakai yang mana Mas? Terserah kalian, tergantung yang diketahui apa, gitu ya. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Ini ya. Nah, langsung aja ya. Nah, yang pertama ini, how much energy stored in the capacitor before and after the electric is inserted. Ya, sebelum dan sesudah konstanta elektriknya dimasukkan ya. Nah, jadi ini kita bahas dulu sebelum sebelum konstanta dimasukkan ya, Dek ya. Nah, ini ya, Dek ya. Nah, ini tuh. Oke ya. Sebelum dimasukkan, ya udah, berarti nanti ini W ini setengah CV kuadrat ya, Dek ya. Nah, ini. Berarti tinggal masukkan aja rumusnya, Dek. Berarti ini setengah. Nah, ini jangan lupa diubah ya, Dek ya. Ini 12,5 kalikan 10 pangkat min 6 Farad ya. Nah, ini berarti kan nanti ini 12,5 kali 10 pangkat min 6 kalikan V kuadrat ya. 24 pangkat 2 deh. Nah, nanti kalian cari ya hasilnya berapa. Berapa Joule. Nah, tapi kalau ini sesudah konstanta dimasukkan, ini ya, nih, itu nanti nilai kapasitornya itu harus diubah. Gitu ya. Ini C-nya itu tinggal kita kalikan aja dengan konstantanya. Itu K dikalikan C ya, deh ya. Kenapa gitu? Karena perbedaan rumus dari eh, dielektrik dan non-dielektrik itu hanya ada perbedaan K-nya. Jadi kan tinggal dikalikan K-nya aja ya, dia. Nah, seperti itu. Oke, berarti ini nanti ini W-nya setengah K CV kuadrat ya, dia. Ya. Berarti ini setengah K-nya 3,75 dikalikan 12,5 kali 10 pangkat P6 kalikan 24 pangkat 2 ya. Hasilnya berapa Joule? Gitu ya, dia. Ya. Gitu. By how much the energy change during the insertion? Seberapa, seberapa besar energinya berubah akibat uh, insert pemasukan dari dielektrik. Did it increase or decrease? Harusnya meningkat, pasti meningkat ya. Nah, itu yang pertama deh. Ini ya. Yang kedua, uh, seberapa besar peningkatannya? Ini, peningkatannya ya, harusnya meningkat ya. Tapi nanti ini selisihnya ini ya, ya. Nah, setelah dimasukkan itu kan gini, setengah KCV kuadrat dikurangi setengah CV kuadrat jadi ya. Nah, ini. Nah, ini berarti nanti ini eh, apa? K-nya keluarin ya, K-1 setengah CV kuadrat jadi ya. Jadi peningkatannya itu meningkat sebesar K-1 deh. Nah, ini ya. Tapi ini kan K-1 itu berapa? Berarti kan 3,75 kurangi 1 ya, dikalikan setengah CV kuadrat ya. Berarti nanti peningkatannya, nah ini kalau kita bagi dengan ini ya, setengah CV kuadrat, ini sebesar, ini tadi 2,75 ya, Dik ya. Nah, jadi
peningkatannya sebesar 2,75 ya. Nah ini, jadi besar peningkatannya dan pasti dia increases ya, itu. Nah, itu ya, Dek ya. Oke. Nah, wait, ini agak nge-lag ya. Sorry, sorry. Aku refresh dulu. Ini ya. Itu ya, paham ya? Di Mutiara dan Felicia, Untuk Feliza. Heeh. Oke, gampang sekali. Nah, kita kita coba soalnya hmm, siapa? Feliza dulu. Nah, ini ya. Terkesannya agak lompat ya, tapi nggak masalah sih. Namanya juga belajar, guys. Nomor satu dulu ya, ini. Jadi ya, an electron that is moving through the uniform magnetic field has velocity, ya. Velocity-nya itu sama dengan 40 I ya, tambah 35 C. Nah, satuannya dalam kilometer per second ya, Dek ya. When it experiences by a force, gitu ya. Jadi gayanya itu sebesar eh, minus F itu apa? Femto ya. Ini 4,2 Newton I tambah 4,8 Newton J ya. Nah ini satuannya saya tulis di belakang aja lah ya, biar kita gampang itu ya. 4,8 J femto Newton. Femto itu 10 pangkat 18 ya, Dek ya. Bentar, let me make sure. Kalau 10 pangkat 18 masuk akal. Oh, min 15. Itu F ya? Oh iya, 15 ya. Ini. Di D. 10 pangkat min 15 Newton ya. Nah ini. Oke. Due to the magnetic field, nah, if Bx sama dengan nol, calculate the magnetic field B. Jadi, medan magnetnya itu kan sebenarnya rumusnya begini, Dek. Secara umum ya, BXI tambah BYC tambah BZK ya. Kenapa? Karena emang 3D. Nah, ini. Nah, berarti nanti ini, kalau BX ini kan 0 ya, Dek ya. Ini kan, jadi kalau itu 0, maka kita bisa sederhanakan ya. Jadi ini BYC tambah BZK. Nah, nanti pertanyaannya, BY-nya itu berapa, BZ-nya berapa ya, Dek ya. Nah, kalau begitu, ini yang bagian V ini, satuannya kita sederhanakan juga ya. Karena ini satuannya belum SI. Nah, berarti ini kilometer ke meter. Berarti kan dikalikan 10 pangkat 3 ya. Nah, meter per second. Dek. Yang ini kalikan 10 pangkat min 15 ya. 4,2 I, 4,8 J, kalikan 10 pangkat min 15 Newton ya, Dek ya. Nah, ini. Oke. Sekarang ditanyakan ini vektornya, magnetic field B-nya. Nah, vektornya ya. Vektornya kan ini. Nah, itu. Muatannya siapa, Di? Muatannya adalah elektron. Kalau elektron, ini ya, kalau elektron ini berarti muatannya itu kan sama dengan negatif E ya, tuh ya. Itu nilainya sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom ya, deh ya. Nah, ini. Oke, nah ini. Terus sekarang tujuan kita ini ya, apa mencari apa B-nya ya. Gitu. Oke, BT.
Nah, ini. Nah, rumus umumnya bagaimana, Dik? Nah, ini gaya apa namanya? Namanya gaya Lorentz ya. Rumusnya kan gini, Dik. U, V, cross B ya, Dik ya. Nah, ini kan. Nah, ini disuruh cari apa? Disuruh cari B-nya. Nah, kita rumuskan dulu lah ya B-nya ya, biar gampang ya. Nah, ini agak kita main vektor ya. Nah, ini kita main kalkulus dulu deh. Nah, ini kalian yang kalkulusnya A, ini ya, terus bisa deh. Nah, ini. Nah, caranya gini deh. Gimana caranya B-nya ini sendiri? Ini nggak tidak sesederhana itu deh. Kenapa? Karena eh, bentuknya itu perkalian silang, perkalian vektor. Jadi tidak asal B-nya sama dengan F per IV. Enggak, tidak sesederhana itu. Jadi caranya tuh gini. Dari kedua sisi kita crosskan dengan V ya. Nah, ini kan gini. Rumusnya kan ini F U V cross B ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, kita crosskan dulu dari kiri ya dengan V ya. Nah, ini ya. Ini kita crosskan dengan itu, Dek. Nah, kalian ingat-ingat, Dek. Ya, umpama aja ini adalah A gitu ya. Ini adalah B gitu ya. Ini adalah oh, bukan, jangan jangan jangan. Ini rumus rumus umumnya dulu ya. Nah, ini rumusnya gini. Rumus triple triple cross product gitu ya. Di kalkulus kemarin ada ya, triple cross product. Nah, itu V cross V cross B itu rumusnya gini deh. Ini V, nah, ini V dot B. Nah, jangan tanya dari mana ya. Ini pembuktiannya panjang. Tapi ini memang rumus kayak gitulah. Sebagaimana kalian dulu di SMA itu ada trigonometri kan, rumusnya memang seperti itu. Ya, itu deh. Nah, masukkan ya. Tadi ini nanti V cross F ini sama dengan ini ya, Q dikalikan itu deh. V dikalikan V vektor B dikurangi V kuadrat B ya, Dek ya. Nah, ini. Sebenarnya aku bisa saja, Dek, mengerjakan dari sini terus dijabarkan ke bawah. Cuma agak ribet gitu loh. Gitu ya. Sedangkan B-nya nggak diketahui. Nah, ini. Tapi gini itu lebih enak menurut menurut saya. Ya, menurut keyakinan saya, Dek. Ini ya. Oke. Nah, ini ya rumusnya ya. Nah, ingat, Dek. Ini kan perkalian cross ya. Artinya apa? Artinya V, B, dan F itu saling tegak lurus. Jadi ya. Maka kalau saling tegak lurus, V sama B ini nol, Dek. Jadi ya. Kenapa? Karena karena yang namanya kecepatan dan medan magnet di sini dalam perumusan dalam perumusan gaya Lorentz itu saling tegak lurus, Dek. Ini ya. Kok bisa, Mas? Tadi kok bisa nol, Mas? Nah, kan gini ya rumusnya ya. V dot B. Nah, ini ya. Tadi kan V, ya, panjang ini V dikalikan B. Kalau tegak lurus berarti cos 90 kan? Cos 90 berarti nol gitu ya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu. Ya sudah, berarti kalau itu nol, maka ini jadinya gini ya. V cross F, ini ya Q, ini kan nol ya, sudah habis ya, berarti sisa suku pertama ya, ini doang. Kedua, maksud saya, V kuadrat dikalikan B ya, Dek ya. Nah, ini, seperti itu. Maka, B-nya di sini, rumusnya adalah, nah ini sudah boleh, Dek. Ini V cross F, nah dibagi dengan, ini ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan ini ya, eh, minus Q dikalikan V kuadrat ya, Dek ya. Nah, ini. Seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan ya dengan V-nya itu dan B-nya itu, Dek ya. Nah, ini itu ya, itu. Nah, kita coba, Dek.
Nah, ini ya. Oke, masukkan ya. V cross F ya, Dek ya. Nah, ini. Sini ya. Nah, oke. Ini mau kamu balik boleh, Dek. Ini minusnya. Mau jadi plus boleh. Jadi kalau jadi plus berarti F cross V gini ya. Nah, ini ya, Dek ya. Dibagi dengan Q kalikan V kuadrat ya, Dek ya. Nah, berarti kamu hitung dulu ya. Hitung ini dan hitung yang bawah ya. Berarti kalau F cross V ini adalah pakai ini aja deh ya. Pakai determinan 3 kali 3 ya, Dek ya. Nanti ini I, C, K ya. Nah, ini nanti suku yang pertama itu ini fx, fy, fz ya. Suku yang kedua vx, vy, vz ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, v sama b-nya tadi di sini. Ini ya. Nah, ini. V sama f-nya maksud saya. Oke. Ini ya. Saya taruh sini ya, Dek ya. Nah, ini. V sama f-nya ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat ya, di sini yang nempel sama I itu adalah Vx ya, Dek ya. Yang nempel sama Y, J adalah Vy. Nah, yang nempel sama X itu Fx, yang nempel sama Y itu Fy ya, Dek ya. Nah, masukkan ke sini, Dek. Ini I, berarti Vz-nya 0 ya. Ini J, K ya, Dek ya. Nah, ini Fx-nya adalah 40 ya. Itu jangan lupa dikalikan 10 pangkat 3 ya. 40 kalikan 10 pangkat 3 ya, Dek ya. Nah, kan di sini. Yang F, yang, oh sorry, salah, salah, salah. Itu, nah kita rumuskan dulu lah ya. Ini kan FZ-nya 0 ya sama ini ya, Dek ya. Nah, ini kan belakangan aja lah. Karena angkanya itu jelek sekali. Ini dia. FZ-nya kan 0. VZ-nya 0. Karena di sini tidak ada K ya. Nah, itu. Ini. Berarti ini kalian kerjakan ya, Dek ya. Nah, caranya gini, Dek. Caranya. Nah, ini. Pertama, kalian ambil dulu bagian yang I-nya, terus yang lurus dengan I, kalian coret ya. Nah, ini, Dek ya. Nah, itu. Terus yang bagian C ini dia minus J ya. Selang-seling, Dek. Nah, ini selang-seling ya. Loh, kok ini? Sorry, sorry. Ini bagian yang C, Dek. Ini coret J-nya ya. Nah, oke. Habis ya. Nah, terus sudah, ini plus sudah, ini plusnya sudah, minus sudah, sekarang positif ya. Positif K ya, Dek ya. Nah, yang K, ini, ini ya, Dek ya. Yang K itu ini. Nah, dicoret ya. Ini coret-coret. Ini ya. Nah, ini determinannya jadi 2 kali 2, Dek. Ini I, FY kali 0, 0 VY. Nah, ini min C, FX 0, VX 0 ya. Nah, plus K itu adalah FX, VX, FY, VY ya, Dek ya. Nah, ini kali silang ya. Ini kali ini 0, ini kali ini 0 juga. Berarti ya udah, ini suku yang ini 0 ya. Habis ya. Ini kali ini determinan, Dek. 0, ini kali ini 0 ya. Berarti 0 kurangi 0 habis. Itu ya. Nah, itu, Dek. Nah, sekarang yang ini, Dek. Fx kali Vy. Nah, berarti di sini adalah K Fx kali Vy dikurangi dengan yang ini. Fy kali Vx ya. Nah, itu. Fy kali Vx. Iya. Nah, kali silang, Dek. Nah, ya sudah. Berarti nanti itu F cross V-nya ini ya. Tadi sama dengan apa, Dek, itu? Nah, ini sama dengan K Fx Vy ya. Dikurangi Fy Vx ya, Dek ya. Nah, ini. Masukkan nilainya ya, Dek ya. Nah, masukkan nilainya. Ini K Fx-nya berapa, Dek? Fx-nya tadi.
Jadi ya, fx kan min 4,2 ya. Ini. Min 4,2 kali 10 pangkat 15 ya. Nah, gini ya. Min 15 kali VY-nya. VY-nya berapa itu? VY-nya 35 kalikan 10 pangkat 3 ya. Min FY ya. FY-nya itu 4,8 ya. Kali 10 pangkat min 15. VX-nya itu berapa, Dik? VX-nya 40 ya. Kali 10 pangkat 3. Nah, jadi ya. Itu. Kita hitung, Dik. Nah, aku bantu hitung ya. 4,2 kali 35, Dik. 147 ya. Ini pin 15, pin 3 ya. Nanti 10 pangkat pin 12 ya, Dik ya. Ini 4,8 kali 40 ya. 4,8 kali 40. 192 ya. Kalikan 10 pangkat min 12 ya, Dik ya. Tambah 147. Jadi ini minus 339 kalikan 10 pangkat min 12 K ya, Dek ya. Nah, ini. Masukkan ke sini, Dek ya. Nah, itu V kuadratnya bagaimana? V kuadratnya. V kuadrat kan gini, Dek. V kuadrat ini kan sama kayak V didotkan dengan V ya. Nah, itu. Nah, V-nya itu adalah ini ya. Berarti nanti itu, berarti kan gini. Vx I tambah Vy C didotkan dengan VXI tambah VYJ ya, Dek ya. Nah, atau langsung masukkan aja boleh itu. Coba kita masukkan aja ya. Nah, jadi kalau kita perkalian dotkan ya, Dek ya. Ini ya, Dek ya. Nah, ini didotkan, Dek ya. Ini didotkan ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Perkalian dot itu, Dek, hanya ngurus yang sama I ya. Ini. I, ini I kali I ya. Berarti 40 kali 40 ya, Dek ya. Nah, berarti kan yang pertama 40 kali 40 ya. Kalikan 10 pangkat 3 ya, Dek ya. Nah, gitu ya. Tambahkan yang C sama C. Ini 35 dikalikan 35 ya. Nah, kali 35 kalikan 10 pangkat 3. Oh, sorry, 10 pangkat 6 ya. Harusnya ya. Karena 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat 3 kan 10 pangkat 6. Nah, ini 1600 ya. Kalikan 10 pangkat 6. 35 pangkat 2 itu berapa, Dek? Itu adalah 1225 ya. Nah, ini. Jumlahkan, Dek. 28, 25. Nah, ini ya, 10 pangkat 6 ya. Nah, ya udah, masukkan aja. Maka B, F cross V ini, F cross V itu dibagi dengan Q V kuadrat ya, Dek ya. Nah, ini. F cross V-nya tadi hasilnya apa itu? Min 339 kali 10 pangkat min 12 ya. Nah, ini. K ya. Yang bawah, ingat Q-nya, jangan lupa. Q-nya tadi kan min 1,6 kali 10 pangkat 19 ya. Dikalikan. Ini 2000 ya, Dek ya. 2825 kalikan 10 pangkat 6 ya, Dek ya. Nah, ini. Coret ya, Dek ya. Coret-coret. Itu 339 dibagi 1,6 dibagi 2825 ya. Ini hasilnya gini, Dek. Bagus sekali hasilnya. 0,075 ya. Ini min 12 kurang min 19. Min 12 kurang min 19 kurangi 6 ya. Berarti 0,075. Ini kuranginya 7 kurangi 6 1 ya, dia. 10 pangkat 1. Jadi K-nya jangan lupa. Karena ini vektor ya. Maka ini B-nya itu adalah 0,75 K. Gitu ya, dia. Nah, itu jawabannya.
ya dia. Gimana Feliza? Paham ya? Itu. Paham, Kak. Hmm, oke. Nah, kita lanjut dulu ya ke kelasnya Mutiara ya. Gimana Mutiara? Mau bahas yang mana nih? Homework ya? Atau homeworknya sudah selesai? Work udah, Kak. Tapi sebenarnya kayak kita nanti hari Senin tuh kuisnya kuis bersama. Jadi kayak soalnya tuh dari yang minggu pertama sampai minggu yang udah dibahas yang ini. Sampai kapasitor ya? Iya, sampai kapasitor. Hmm, oke. Yang mana enaknya nih yang mau dibahas? Kalau kapasitor, sebenarnya ini ada hukum Gauss juga saya bawa ya. Kalau kapasitor itu, setidaknya kita harus tahu ya, mencari cara kapasitas kapasitor. Sebentar. Yang bagus tuh soalnya itu kayak nyari energi di masing-masing Eh, kapasitor gitu. Itu soalnya bagus sekali. Tapi saya belum menemukan. Coba. Nomor 21 kali ya. Ini figur ini. PR. Atau yang ini. Nah, ini bagus nih. Kayaknya exercise aja, Kak. Sukses ya. Oke. Nah, ini pahami caranya ya. Karena nanti biar kalian bisa adaptasi nih di soal yang sebenarnya. Oke. Nanofarad lagi satunya ya. A potential difference of 25 volt is maintained across AB. Jadi ini kalau digambarkan tuh gini deh. Nah, ini dihubungkan ya. Jadi V totalnya sama dengan 25 volt ya. What is the equivalent capacitance of the system between A and B? Nah, itu ya. Nah, ya sudah. Bisa kita serikan dulu lah ya. Ini, ini seri dulu ya. Nah, CS gitu ya, dia. Nanti kalau kita serikan dulu, nah, ini kita tuliskan ya. C1 gitu ya, dia. C1, C2, C3, C4 ya. Nah, berarti C seri di sini, C1, sorry, C2, C3, oh maaf, sorry. Seri itu kan seper ya, kok di plus ya. Ini seri itu seper CS, seper C1, seper C2, plus seper C3 ya dia. Ini, seper CS ya. C1-nya adalah 18. Nah, ubah satuannya belakangan aja. Seper 30 tambah seper 10 ya dia. Nah, ini. Berarti ini seper CS. Ini ya, Dik. Nah, kita harus tahu tahu apa KPK-nya dulu berapa ini. Bentar. 180 ya. 80 bagi 18, 10. 80 bagi 30, 6. 80 bagi 10, 18 ya. Tapi ini seper CS. 10 tambah 6, 16 tambah 18. 34 ya, Dek ya. Per 180. Maka CS-nya ini 180 per 34 ya, Dek ya. Nah, ini. Nano, Farad ya. Itu. Itu yang pertama ya. Yang A. Itu, Dek. Yang berikutnya, format Charles is oh belum, sorry belum selesai. Baru seri ya. Tapi kalau begitu rangkaiannya jadi seperti ini deh sekarang, Dek. Nah, rangkaiannya ya. Karena sudah diserikan. Nah, ini astaga. Iya. Berarti nanti ini tinggal kita ubah lagi dong. Nah, ini ya. Masing-masing itu.
Ini tadi yang atasnya kan C1 ya. Jadi C, C5 gitu ya. Ini CS ya. C1, atas C1, yang bawah CS, yang bawah C5 ya deh ya. Maka C paralel itu, berarti di belakangnya deh ya. C1 plus CS, C5 ya. Nah, ini sama dengan C total gitu ya. Nah, ini kita buat C total gitu ya. Nah, karena sudah final rangkaiannya deh. C1-nya itu 7,5, nah 7,5 ya. CS-nya itu 180 dibagi dengan 36 ya. Ya 34 ya. CS-nya itu berapa? 6,5 ya. Nah, ini. Saya buat desimalnya aja lah ya. Itu 80 dibagi 34 deh. Itu 5,29 ya. 7,5 tambah 5,29 tambah 6,5 ya. 19,29 ya deh ya. Nano farad ya. Itu. Seperti itu deh. Itu ya. Oke. How much charge is stored by the system? Total muatannya berapa? Itu ya. Total muatan itu ya udah kapasitas total dikalikan potensial total. Kapasitas totalnya itu tadi dapat ya 19,29. Hati-hati, itu perlu dikalikan 10 pangkat min 9 ya itu ya. Nah, karena satuannya harus farad. Ini ya. Ini jadinya 10 pangkat min 9 ya. Gitu ya. VT-nya itu adalah 25 volt ya. Dia. 19,29 kali 25 ya. Hasilnya adalah 482,35 ya. Kalikan 10 pangkat min 9 kulom ya. Dia. Nah, ini. Muatan itu satuannya kulom. Nah, yang C. How much charge does the 6,5 nanofarad kapasitor store? Berapa muatan yang ada pada apa namanya? Berapa muatan yang ada pada C5 ya? Nah, itu deh. Nah, ini sudah mulai bagus nih soalnya. Jadi pertanyaannya, Q5 itu berapa? Nah, gini deh ya. Ya rumusnya dulu aja. Kalau Q5 berarti harus tahu kapasitansinya C5 kalikan V5 kan. Nah, ini dek V5 dirangkai apa? Dirangkai dirangkai paralel kan, Dik? Berarti sama dengan V1-nya ya, sama dengan V1, lalu langsung aja sama dengan V total ya. Nah, ini. Nah, tahu dari mana, Mas? Nah, ini tadi yang tak ceritakan itu ya. Nah, ini kalau paralel ya, nanti V1 di sini dan V2 di sini itu sama dengan V total ya, sama dengan V ya, Dek ya. Nah, itu teorinya. Oke. Nah, berarti sama dengan berapa itu VT-nya? Nah, VT-nya itu sama dengan 25 volt ya. Nah, ini ya, Dek ya. C5-nya tadi berapa? C5-nya adalah 6,5 ya. Itu ya, Dek ya. I5, C5-nya 6,5 kali 10 pangkat min 9 farad ya. Nah, ini dikalikan dengan V5 ya. V5-nya tadi adalah 25 volt ya, Dek ya. Nah, ini kalikan ya, Dek ya. 6,5 kali 25 ya. Itu 162,5 ya. Kali 10 pangkat min 9 ya, Dek. Atau bisa kalian jadikan 1,6 kalikan itu ya. Nah, 10 pangkat min 7 ya, Dek ya. Apa satuannya, Dek? Coulomb ya. Nah, ini. Yang berikutnya, what is the potential difference across the 7,5 nanofarad kapasitor?
Jadi beda potensial pada 7,5 non-Faraday. Ya gampang. Berarti yang di 7,5 itu kan tadi pada V1 ya, Dek ya. Ini kan kalau C1. V1 kan dirangkai apa? Dirangkai paralel kan, Dek? Ini ya, paralel ya. Kalau paralel, ya sudah. Berarti sama dengan V total. V totalnya berapa? 25 volt gitu ya. Nah, ini. Gitu ya, Mutiara. Paham, Mutiara? Bisa ya, Mutiara ya? Bisa Kak. Tanya aja, Mutiara. Nah, kalau Juntan, tanya aja. Iya. Oke. Nah, seperti itu ya. Tadi soal-soal yang lalu itu ya, Mutiara ya, dari soal-soal PPT itu ya, kuisnya ya. Iya, Atau katanya soal baca dari PPT yang exercise-nya. exercise-nya ya. Oke. Nah, sip, 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 sip. Exercise 1, 2, 3. Exercise 2 sudah. Exercise. Loh, ini salah nggak sih? Ini exercise 2 ya. Nah, ini ya. 3. Nah, ini. Oke. Ini ya, kita coba soalnya Feliza lagi ya. Ini. Nah, ini tak geser ke kiri aja. Nah, ini. Ini. Ini ya. Nomor 2. Ini ya, Feliza dengarkan ya dia. Ini an alpha particle travels at velocity v of magnitude 550 meter per second ya, Dek ya. Nah, ini. Itu. Through uniform magnetic field B of magnitude 0,045 Tesla ya. Jadi velocity-nya itu 50 ya, Dek ya. Nah, magnitude-nya ya. Tapi jangan ditulis vektor. Nah, gitu. Terus uniform magnetic B of magnitude 0,045 Tesla. Jadi medan magnetnya itu 0,045 Tesla ya. Gitu. An alpha particle has a charge 3,2 kali 10 pangkat yang 19 ya. Mass-nya sekian. Jadi muatannya katanya 3,2 kali 10 pangkat min 19 coulomb gitu ya. Eh, Masanya 6,6 kali 10 pangkat min 27. Ini. The angle of bit A and B is 52 derajat ya. Jadi tetanya itu 52 derajat ya, Dek ya. Ini. Oke. Nah, berikutnya what is the magnitude of force Fp acting on particle due to fluid and acceleration ya. Jadi pertama gayanya dulu ya, Dek ya. F itu tadi rumusnya apa, Dek? U V cross P ya, Dek ya. Nah, ini bisa kamu masukkan rumus dalam sudutnya, Dek. Berarti gini, I V P sin theta ya, Dek ya. I-nya itu adalah itu ya 3,2 kali 10 pangkat min 19 ya, Dek ya. V-nya itu adalah 50, terus B-nya itu adalah 0,045 dikalikan sin theta, sin 52 ya. Nah, aku bantu hitungkan ya. 2,2 kali 550 kali 0,045 ya, kali sin 52 dek. Hasilnya adalah
Hasilnya adalah berapa tadi? 62,41 ya. Kalau 10 pangkat min 19 ya, Dek ya. Berarti ini sama dengan 6,241 gitu ya. Kalau 10 pangkat min 18 ya, Newton. Gitu ya, Dek. Yang kedua, ini the acceleration of particle due to FB ya. Nah, percepatannya berapa? Ya udah, percepatan itu kan massa dikalikan percepatan ya. Nah, itu gaya itu kan percepatan kalikan percepatan. Massa dikalikan percepatan. A-nya, berarti kan ini, itu adalah F-nya berapa dibagi massanya ya, Dek ya. Nah, gayanya itu tadi sudah dapat ini ya. Nah, ini jangan lupa satuannya ya. Ini dalam vektor masalahnya di sini. Sebentar, ini nggak ada arahnya ya. Oh, nggak ada, nggak apa-apa, karena magnitude ya. Nah, ini berarti ini kita ambil gini, nuliskannya, Dek. Nah, gini ya, gini. Itu ya, magnitude tuh gini. Iya, Dek ya. Nah, berarti ini nanti magnitude A, ini ya, nggak ini. Magnitude tuh harus dikasih gini, Dek. Nah, gini ya. Nah, ini. Masuk aja, masukkan ya. Magnitude-nya, ini kan Newton ya. Ini. Itu besarnya eh, 6,241 kalikan 10 pangkat min 18 Newton ya. Dibagi dengan masanya. Masanya adalah 6,6 kalikan 10 pangkat min 27 ya, Dek ya. Nah, kita bagi ya, Dek ya. Bagi 6,6 ya. Hasilnya adalah 0,94 ya, Dek ya. Min 18 kurangi min 27 itu positif 9 ya, Dek ya. Nah, itu ya. Does the speed of the particle increase, decrease, or remain the same? Ya. Nah, karena di sini ya, kalau kalian cek ya, Dek. Nah, ini. Sebentar. Ini nggak ada arahnya ya. Nggak ada arahnya sama sekali sebenarnya. Oke. Iya, 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 iya. Ya, harusnya tambah cepat ya, Dek ya. Yang ketiga. Nih. Iya, karena percepatannya positif, ini positif deh percepatannya. Kalau positif, ya berarti nanti ini partikel dipercepat. Nah, kan percepatannya positif. Kalau negatif, berarti diperlambat deh. Gitu ya. Nah, itu. Seperti itu ya. Gimana, Eliza? Bisa? Lebih singkat ternyata. Oke, sebentar ya. Wait ya. Oke, mau bahas yang mana lagi nih? Sudah satu, sudah ya, nih ya. Dua, yang ketiga ya. Ini ya, coba ya. Oke.
Ini yang ketiga ya. Kita cek ya, Dek, ya. Nih, kapasitas yang tak saya gambarkan dulu ya, Dek, ya. Itu 3663. 3663. Oke. Nah, ini ya, Mas gambarkan dulu, Dek. Oke. 3 farad, 6 farad, 6 farad, 3 farad. Mikro ya. Ada saklarnya, Dek, ya. A, B, C, D. A, B, yang mana? C, D ya. Ini saklarnya dibuka. Oke, Dek. The capacitors are initially uncharged and are connected with switch as open, gitu ya. Jadi apa namanya? Saklar itu bisa buka tutup. Ini ya, saklarnya Dek. Beda potensialnya 210 volt Dek ya. Nah itu VAB-nya ya. Nah tulis dulu Dek. VAB-nya 210 volt ya. What is the potential difference VCD? Gitu ya. Beda potensial antara C dengan D Dek. Gitu ya. Nah ini yang pertama ya. Mencari VCD. Gitu ya. Sekarang saklarnya itu masih dibuka ya dia, belum tertutup ya. Kalau dibuka berarti yaitu kalau dibuka berarti anggap saja jembatannya itu nggak ada, Dek. Jembatan antara C sama D itu nggak ada, gitu ya. Nah ini. Da- Nah, jadi kalau dibuka rangkaiannya jadi seperti ini, Dek, nanti. Nah ini ya, kan open. Nah ini, ini ya, ya gini, Dek. Nah, atau kita gambarkan ulang dulu lah ya. Ini Mas hapus. Nah, ini kita gambarkan ya. Kalau dia open, ini hilang. Nah, gini ya, Dek ya. Seperti itu, VCD. Berarti ini sama dengan kita menanyakan berapa potensial totalnya, Dek. Ya, V antara C dan D ya. Nah, ini. Ya sudah. Berarti kita perlu ini dulu. Cari kapasitansinya dulu ya, Dek ya. Yang ini, aduh, yang ini ya. Ini tuh CS1 gitu ya. Yang ini CS2 ya, Dek ya. Nah, seri satu seri 2. Berarti nanti ini CS1, CS1-nya. Nah, cari dulu, Dek ya. Harusnya sama itu, harusnya. Harusnya sama itu ya, Dek ya. Support CS1 sama dengan support CS2. Kenapa sama? Karena nilai kapasitansinya sama juga. Satunya 3 dan 6, satunya juga 6 dan 3 ya. Jadi kita nggak usah hitung dua kali ya. Jadi sama aja. Sepertiga tambah seperenam nih. Maka ini sama dengan 6 bagi 3 2 bagi 6 1. Ini 3 per 6 ya. Nah, ini. Maka ini CS1 sama dengan CS2 ya. Ya. Berarti 6 bagi 3 adalah 2 ya. Nah ini 2 mikrofarad. Nah sehingga sekarang bentuknya jadi seperti ini deh ya. Kalau begitu jadi paralel nih sekarang. Jadi deh.
Ini ya. Ini masih dengan cabang A, B, C, C, D ya. Tapi ini beda potensial di sini sebenarnya. Nah, ini beda potensialnya berapa? B, C, D. Ini ya. Gitu deh. Nah, ini sekarang CS1 ini 2 mikrofarad, CS2 2 mikrofarad ya. Bentuknya sekarang paralel kan dia ya. Kalau paralel berarti totalkan ya dia CS1 plus CS2 ya. Maka di sini 2 mikrofarad tambahkan 2 mikrofarad ya. Totalnya berapa Mas? 4 mikrofarad ya, Dek ya. Nah, gitu ya. Seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, kemudian langkah terakhir tinggal tinggal hitung aja eh apa namanya? Beda potensialnya. Gitu ya. Nah, ini. Wait. Coba dicari dulu, Dek. Bisa itu. Wait nih. Oke. Ya. Yang berikutnya ya, menghitung VCD. Nah, ini ya. Nah, tapi ini kita perlu hitung masing-masing ya. Tegangan di mana dulu ini? Nah, tegangan di yang atas sama yang bawah ya, Dek ya. Gimana caranya ini? Ini. Oke, sebentar. Mas pikirkan dulu, Dek. Oke ya. Jadi ini ada 4 titik ya, Dek. Ada A, B, C, D ya. Coba kita buat ya. Itu biarkan dulu. Sebentar. Ini agak ribet sedikit ya. Nah, ini. Eh, pertama minimal ya, kita harus tahu dulu ini pada bagian atas sama bawahnya ya. Nah, ini. Pertama hitung dulu, Dek. Bagian atas. Ini ya. Bagian atas itu yang ini. Ini ya. 3 dan 6 farad ya, Dek ya. Nah, itu. Yang mana itu, Mas? Yang 3 mikrofarad dan 6 mikrofarad ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, potensial di ini kita sebut saja dia. Ini V1 gitu ya. Ini V2, V3 atau gini, ini V3, V gini ada. V1 ya, V2, V3, V4 ya, Dek ya. Nah, itu. Nah, V1 itu adalah apa rumusnya, Dek? I dibagi dengan C1 ya, Dek ya. I1 C1. Nah, I1 ini apa namanya? I1 ini biarkan dulu ya. Ini. Yang di V berapa ini, Dek? Yang atasnya kan ada V2 ya. Berarti ini V1 dan V2 ya, Dek ya. V2 itu berarti kan I2 dibagi dengan C2 ya, Dek ya. Nah, gini. Hitung dulu, Dek, itu. C1, C2-nya. Nah, gini, Dek ya. Nah, sekarang, Dek. Nah, kalau kita hitung ya, berarti nanti logikanya, nanti yang atas ini kan, Q, berarti ini kan mengalir Q1 ya di sini. Ya, Q1, Q2. Q1, Q2 dirangkai apa, Dek? Q1, Q2 kan dirangkai seri ya. Pasti sama ya. Kenapa? Karena seri kan. Nah, gini ya, seri.
berarti sama dengan total muatan di bagian A, bagian atas ya, Dek ya. Nah, berarti total muatan bagian atas. Nah, ini ya. Nah, sama dibagi C1 ya, Dek ya. Ini di atas dibagi dengan C1, C2 ya, Dek ya. Nah, ini. Di atas itu berarti kan total kapasitansi pada yang bagian yang atas dikalikan V yang atas ya, Dek ya. V yang atas itu V1 ya. Nah, ini dibagi dengan C1, Dek. Nah, ingat ya, V yang atas ini kan V1, ini hubungan ini sama ini apa? Paralel kan? Berarti sama dengan V total ya, kalau paralel ya. Nah, sama dengan V total, Dek. Nah, ini berarti ini C atasnya berapa, Mas? C atasnya tuh ini sama dengan CS1 ya. CS1 ya, yaitu 2 mikrofarad kalikan V. C1-nya berapa, Mas? C1-nya itu adalah 3 mikrofarad ya. Ya ini. C1, C2, C3, C4 ya. Itu. Nah, ini ada ya. Coret dulu. Nah, berarti nanti sama dengan 2 per 3 V ya, Dek ya. Yang ini sama juga ya. Di atas berarti di atas kalikan. Berarti kalau kalau misalkan Q2 ini ya, berarti dikalikan V2 ya, Dek ya. Ini dibagi dengan C C2 ya, Dek. Nah, ini di atasnya tadi kan 2 mikrofarad juga. Nah, V2-nya ini. Nah, kenapa V2? Karena ini Q2 ya. Nah, ini V2-nya itu berapa? V2-nya itu adalah V juga ya. Ini. Nah, dikalikan ini ya, sama juga ya. Ini sama dengan CS1 ya. C2-nya itu adalah 6 mikrofarad ya, Dek ya. Nah, ini. Coret, coret ya. 2 bagi 6, sepertiga volt ya, Dek ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang bisa nih, Dek. Kamu bisa hitung berapa VD-nya. Ini ya. Ini. Potensial di D dulu. Nah, ini ya. Ini sudah dapat nih. Tuh. Oke. Lanjut di sebelahnya ya, Dek ya. Ini. Kalau kita nyari pada bagian atas, kita bisa tahu VD-nya. Tuh, pertanyaannya. Nah, ini. Oke. Nah, VD, ya, titik D, aduh, titik D, itu kan berada pada bagian berada setelah kapasitor, ya, ini ya, berada setelah kapasitor. Nah, perhatikan baik-baik di Mutiara. Nah, titik di sini, ini kan berada di sebelahnya 3 mikrofarad kan, ya, ya. Berada di setelah kapasitor 3 mikrofarad ya, yaitu C1. Nah, ini. Itu kan. Maka yang diambil sekarang itu ya, nanti itu VD-nya itu nanti ini VA dikurangi dengan yang V V1 ya, karena di sebelahnya ya, karena di sebelahnya siapa? Di sebelahnya V1 kan. Nah, berarti itu kamu bagi deh. Jadi ya, V1. Nah, masukkan ya. VA-nya nggak tahu berapa deh. V1-nya berapa? 2/3 volt. Gitu ya. Nah, ini simpan dulu. Nah, ini loh. Ini kan gini. Nah, ini dek gambarnya dek. Lihat baik-baik dek. Ini ya. Ini. Nah, ini kan. Yang kita hitung ini tok dek. Ini VA, ini VD, yang ini V, V1 ya. Nah, itu. Nah, berarti nanti ini, kalau kamu jumlahkan dek. Berarti nanti ini V, gimana itu? V di D, kamu tambahkan dengan V di satu itu sama dengan VA ya. Nah, itu. Makanya di sini VD-nya itu VA min V1D. Itu ya alasannya itu ya. Nah, agak mumet memang. Jadi harus bersabar, Dek. Nah, oke ya. Nah, lanjutkan, Dek. Sekarang kalau kita mau cari C, berarti harus lihat pada bagian mana, Dek? Pada bagian bawah ya. Pada bagian bawah. Sabar ya, Dek. Mutiara ya. Nah, ini. Bagian bawah. Ini ya.
pada bagian bawah itu ada apa saja, Mas? Di sini ada 6 mikrofarad dan 3 mikrofarad ya. Nah, itu ada C3 6 mikrofarad dan C4 3 mikrofarad ya, Dek ya. Nah, ini ya, itu ya. Nah, seperti biasa, kamu bisa cari dulu V-nya ya. Nanti V3-nya berapa? Nah, V3 berarti kan Q3 dibagi Q3, V6, Q6 dibagi C6 kan, Dek? Nah, ini. Q3 itu di mana? Di bawah ya. Ini kan Q3 di bawah ya. Di sini, Q3. Q6, sorry, Q4. Kok Q6 sih? Q4 ya. Ini kok ini 6, 4 ya, Dek. Maaf, Dek. Ini ya. Nah, ingat Q3 sama Q4 itu dirangkai seri kan? Nah, ini ya. Ini dirangkai seri ya. Sehingga nanti muatan D3 sama dengan muatan D4 sama dengan total muatan yang ada di bawah ya. Di bawah itu di mana? Di sini. Nah, di bawah sini. Nah, ini di bawah sini, Dek. Itu sama semua nilainya ya. Oke? Nah, yang di bawah, berarti nanti ini sama dengan yang bawah dibagi dengan C3 ya, Dek ya. Nah, ini kok 6. Ini 4 ya. Ini di bawah dibagi dengan C4 ya, Dek ya. Nah, ini. Q itu rumusnya apa, Dek? C kali V ya. Berarti ini Q, Q bawah ya. Kita hitung masing-masing, Dek. Nah, sorry. Q, Q bawah berarti C yang bawah dikalikan V. V mana? V pada 3 ini ya. Nah, ini. Dikalikan C3. Ini juga sama ya. C bawah. Q kan C kali V ya. Berarti V 4 ya, Dek ya. Ini dibagi dengan C4. Masukkan nilainya ya. C yang bagian bawah itu berapa ini? Yang bawah. Yang bawah itu kan ini. 2 mikrofarad ya. C bawah itu maksudnya yang sudah diserikan. Bukan yang sendiri-sendiri ya. Jadi 2 mikrofarad. Nah, ini C3-nya tadi itu adalah 6 mikrofarad ya. V3-nya itu adalah V3-nya adalah V ya. Karena sama-sama paralel ya, dia ya. Ini V. Nah, ini V. Ini berarti ini nanti ini coret-coret. Jadi ini sepertiga V ya. Ya ini C bawahnya 2. Ini V. Yang bawah itu C4-nya adalah 3 mikrofarad. Coret-coret 2 per 3 V ya. Nah, berarti nanti ini kalau bawah kita bisa dapat apa, Dik? VC ya. Itu. V pada C ya, Dik ya. Nah, ini. Nah, ini mau kita pakai yang mana? Mau pakai B boleh, pakai A boleh. Berarti kalau mau pakai A itu ini, seret. Ini ada ya. Nah, Dek Mutira bisa lihat di sini. Nanti berarti ini total total ini kan potensialnya tadi V3 kan di sini kan ya. Nah, di sini kan V3. Berarti V3 ditambah VC sama dengan VA ya. Nah, itu. Maka nanti ini V3 tambah VC sama dengan VA ya. Maka di sini VC itu kan yang kita butuhkan ya. VA min V3 Dek. VA-nya berapa, Mas? Nggak tahu masalahnya. Nah, ini V3-nya berapa? Sepertiga V ya. Nah, V total. Maka nanti Dek Mutiara bisa hitung, tentukan VCD ya. Antara cabang C dengan D. Maka VCD, ini VC dikurangi VD. Ini ya. VC-nya berapa? Ini VA min sepertiga V ya. VD-nya berapa tadi, Dek? VD-nya sama dengan ini ya. VA min 2 per 3 V ya. Itu. VA min 2 per 3 V ya, Dek ya. Ini coret-coret ya. Nanti min sepertiga dikurangi min 2 per 3 ya, Dek ya. Tapi ini sama dengan sepertiga V. Nah, V-nya ini berapa? V totalnya. Nah, ini 210 volt kan? Nah, hasilnya memang bagus di hasilnya. Sepertiga kali 210 ya. Hasilnya berapa, Dek Mutiara? 70 volt. Gitu ya. Nanti sisanya Dek Mutiara coba sendiri ya. Gimana kalau sakralnya ditutup? Kalau sakralnya ditutup, berarti nanti itu jadi paralel ya. Nanti bisa coba sendiri ya, Dek ya. Karena yang sama. Ini ya. Hmm, sorry, 12. Nah, ini ya. Kalau paralel gini, Dek. Ini ya. Ini A, C, B,
D ya. Jadi C1, C2, C3, C4. Gitu ya, Dek ya. Kukira sudah dulu lah ya. Oke. Bisa, Bagaimana, Kak. Dek? Ya, bisa lah ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti tanya aja ya. Sebentar. Mas, foto dulu yang masuk ini. Tadi ada yang masuk lagi nggak? Nggak ada ya? Hafiz nggak datang ya, Hafiz Nggak ya? ada, Kak. Oke. Ya sudah ya. Kita udah sampai sini ya. Nanti kalau tanya silakan Oke, PC ya. Kak. Terima kasih, Di.